salah satunya ya ini pertukaran mahasiswa merdeka ya. Ada dalam negeri dan juga luar negeri. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di agenda kita yang special edition gitu ya. Jadi UMK Talks pada hari ini merilis episode special edition dengan tema UMK Talks MBKM. Apa itu MBKM? MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ya, nanti kita akan bincang santai bersama dengan guest star kita pada pagi hari ini ya. Ada Mbak Desia, ada Mbak Lala, dan ada Mas Obed. Nah, ini adalah salah satu representasi mahasiswa MBKM, program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ya, gitu. Apa sih ini, program apa sih ini Pak? Ini special edition. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita langsung tanya saja ke ke para pemenang lolos ujian tes, lolos PPM, program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, pertanyaan pertama nih kawan-kawan sekalian, MBKM dan PMM ini apa sih? Nah, siapa yang mau jawab duluan nih? Nah, Desia. Ya, silakan Desia. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih kepada UMKT yang sudah mengundang saya di kesempatan special edition ini gitu. Mungkin langsung aja, tadi pertanyaan tentang MBKM dan juga PMM. Jadi MBKM itu sebenarnya bisa dibilang kayak inovasi program yang dibikin sama menteri kita, yaitu Mas Nadiem ya. Kalau orang-orang manggilnya kan Mas Nadiem. Jadi Mas Nadiem tuh bikin program MBKM, di mana program ini tuh memberikan kesempatan ke mahasiswa untuk bisa mencoba hal baru gitu di luar kampus. Makanya ada kayak program magang, terus ada ada program pertukaran mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri gitu. Karena Mas Nadiem ini pengen kita tuh merasakan gimana sih rasanya langsung bekerja di perusahaan, gimana rasanya kita belajar tapi bukan di prodi kita aja gitu. Makanya di sini yang kita ikutin adalah program pertukaran mahasiswa merdeka, di mana kita bisa merasakan berkuliah di luar prodi kita. Itu mungkin dari. Oke, thank you Mbak Devia. Ini clear and clean ya, jadi jelas disebutkan bahwa ini salah satu program dari kementerian, yaitu siapa manggilnya Mas Nadiem gitu ya, Pak Menteri kita. Salah satu program revolusioner saya rasa, karena ini baru pertama kalinya ya dalam sejarah Indonesia kita bisa cross major gitu belajarnya ya, gitu. Ini perlu ditambahkan lagi nih, kita dengarkan dari Mas Obed. Mas Obed, ini program MBKM-nya seperti apa? Ada tambahan atau bahasa lain dari Mbak Desia atau gimana? Oh baik, terima kasih juga Mas Ade ya dan juga MKT telah mengundang saya ya. Ya, jadi ingin menambahkan dikit. Jadi MBKM ini salah satu dasarnya ya, kayak misalkan Pancasila gitu. Banyak bawah-bawahnya tuh banyak, salah satunya ya ini pertukaran mahasiswa merdeka ya. Ada dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, kebetulan aku ikut yang dalam negeri karena itu gampang ya persyaratannya dan juga mudah ya teman-teman semua mungkin yang nonton. Jadi tapi syaratnya jangan spoiler dulu ya. Oh iya. Nanti kan bilangnya tadi gampang lolosnya, tapi triks and tricksnya ditahan dulu, jangan spoiler ya. Oke, thank you Mas Obed. Mbak Lala, gimana Mbak Lala? Menurut Mbak Lala? Oke, terima kasih pada UMKT yang telah memberi saya kesempatan untuk UM Talks ini. Bagi saya, tambahannya itu program dari MBKM sendiri merupakan wadah bagi mahasiswa yang ingin mencari pengalaman lain dari kampusnya sendiri. Dengan mengikuti pertukaran
dalam negeri dari program MBKM itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Lala. Memang tujuan programnya salah satunya adalah merasakan exposure di luar kampus ya, gitu. Dengan mendapatkan exposure ini, ya pengalaman kita justru akan makin lebar dan menambah wawasan. Oke, tadi udah dijelaskan nih beberapa dari Mbak Desia, Mas Obed, dan Mbak Lala terkait apa itu program MBKM. Nah, setelah ini para penonton ini pengen tahu, ini teman-teman ini siapa sih? Nah, ini dari mana sih? Gitu. Kok bisa nyasar ke UMKT ini kayak apa ceritanya? Seperti apa nih bisa ngebolang sampai ke Kalimantan Timur ini? Kita mulai dari Mas Obed. Nah, boys first gitu ya. Ya, terima kasih Mas Adel kembali. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Obed Toman Susanto ya. Saya dari Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. Asal saya kebetulan dari Jakarta ya. Saya semester 5, saat ini ngambil jurusan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Undip ya teman-teman. Jadi saya awalnya milihnya Udayana ya di Bali, tapi kebetulan sangat disyukuri juga karena kan ada wacana perpindahan ibu kota yang baru ya di Kalimantan Timur ya. Nah ini jadinya nih aku jadi banyak bertanya nih ya. Kayak gitu sih, kesempatan gitu Mas Ade. Oke, siap. Terima kasih Mas Obed ya. Nah itu tadi Mas Obed dari Undip gitu ya. Selanjutnya kita geser ke Mbak Lala. Nah, Mbak Lala silakan. Baik, perkenalkan saya Latifah Tuandari, biasanya dipanggil Lala. Saya mahasiswi semester 3 dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saya awalnya milihnya itu ke Sulawesi, Sumatera, dan Bali. Kemudian saya diterima di Kalimantan Timur. Kebetulan saya dari Kalimantan Barat, sehingga jadi saya tuh lebih nge-ekspor, Kalimantan Timur dan Barat itu agak mirip-mirip ya gitu. Jadi lebih banyak tahu halnya pada kelas modul Nusantara itu lebih banyak nge-eksplornya. Baik. Oke, terima kasih Mbak Lala. Memang gitu ya. Kita ini udah rencanakan tapi Tuhan yang menentukan gitu ya. Udah pilih sini, takdirnya di sini gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Lala. Selanjutnya kita ke guest terakhir yaitu Mbak Desia. Bisa ceritakan short curriculum vitae gitu ya Mbak Desia. Ini orang mana sih gitu? Kok bisa ke sini gitu? Apakah ada yang kenalin atau gimana gitu ya? Silakan Mbak. Terima kasih Mas Ade semuanya. Perkenalkan, nama aku Desia dari Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Politik semester 5. Gitu. Terus tentang kenapa aku ada di UMKT saat ini. Jadi ceritanya tuh kemarin pas daftar pertukaran mahasiswa ini itu kan kayak disuruh milih pulau-pulau kan. Nah, di Kalimantan ini aku milihnya yang terakhir, yang Kalimantan tuh yang terakhir gitu kan. Tapi ternyata takdir kayak tadi dibilang takdirnya ternyata masuk di sini ya. Alhamdulillah. Kebetulan kenapa aku juga pilih Kalimantan karena kebetulan penasaran juga sama Kalimantan. Tapi ternyata kita disayangkan tidak jadi berangkat ke Kalimantan. Jadinya ya sudah kita lewat ini virtual tour dari modul Nusantara aja udah cukup gitu. Mbak Desia, terima kasih. Berarti tadi Mbak Desia dari kampus Brawijaya ya? Ya betul, dari Universitas Brawijaya. Oke. Tadi mention beberapa Kalimantan nih ketika dengar nama Kalimantan, Mbak Lala nggak boleh jawab karena Mbak Lala udah orang Kalimantan gitu ya. Skip Mbak Lala. Ketika dengar Kalimantan, yang terpikir tuh gimana sih, Mas Obed? Banyak sih ya, tapi belakangan ini ya itu calon ibu kota baru ya. Saya Oh, iya. terancam. Ini ibu kota lama ini dari Jakarta ini ya. Gitu. Oke, memang ibu kota ada di Kalimantan Timur untuk ibu kota baru, namun posisinya berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara gitu ya. Kalau dari Samarinda ibu kota Kaltim itu sekitar ya mungkin 3 jam kali ya. Jadi Samarinda kita ke Balikpapan dulu, dari Balikpapan nyebrang kapal laut, itu nyebrang ke pulaunya. Nah, Kabupaten PPU sering didengarnya gitu ya. Gitu. Oke, nanti Mas Obed harus coba-coba ke ibu kota ya, datang ke ibu kota ya.
Oh ya, jelas. Mas Ade. Oke, terima kasih Pak Safet. Mbak Desia, yang terpikir ketika dengar nama Kalimantan gimana nih? Sejujurnya yang pertama terpikir itu sih lebih ke hutan gitu Pak. Jadi karena apa namanya, bisa bilang kayak Kalimantan kan kayak semua orang bilang Kalimantan itu paru-parunya dunia gitu. Jadi pasti nggak pernah kepikiran tuh pasti hutan. Tapi begitu kita kita ikut kelas Muda Nusantara, barulah kita tahu bahwa ternyata di Kalimantan tuh nggak cuma ada hutan, tapi juga banyak tempat-tempat yang sebenarnya tuh asik juga buat didatengin selain yang tadi hutan itu gitu. Ya, memang banyak asumsi memang mikirnya adalah hutan gitu ya. Memang benar juga, nggak salah gitu. Jadi kalau di Kalimantan Timur itu mau dari satu kabupaten atau satu kota ke kota lain, itu pasti kita lewatinya hutan dulu gitu. Beda dengan yang di Jawa ya. Kalau di Jawa itu kan antar kabupaten langsung gitu ya. Jadi kita nggak tahu ini sudah di mana ini kabupaten. Kalau di sini ada penandanya, yaitu hutan gitu ya. Jadi lewat hutan dulu baru sampai gitu ya. Tapi insya Allah ke depan makin maju Kalimantan Timur ya. Oke, Lala ini nggak usah ditanya ya karena orang Kalimantan Barat. Jadi ya skip ya Lala ya. Karena udah tahu juga Kalimantan ini gimana gitu ya. Oke, kalau gitu sudah kenalan tadi, maka saya lanjut ke pertanyaan yang kedua nih mengenai program MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, kira-kira apa sih motivasi awal teman-teman ini mau ikut program ini? Bisa nggak di-share ke teman-teman sekalian? Jadi yang penonton, karena penonton kita hampir 90% itu yang mahasiswa juga gitu ya. Jadi bisa di-share kira-kira ada nggak sih motivasi yang betul-betul mungkin menggebu-gebu gitu ya, atau apa gitu. Nah, kita pengen dengar. Kita mulai dari Mbak Desia. Silakan Mbak Desia. Ya, oke, terima kasih. Soal motivasi kenapa daftar pertukaran mahasiswa Merdeka, pertama itu diajak sama teman kan. Jadi di kampus ada sosialisasi gitu waktu itu. Nah, terus diajak yang bikin langsung tertarik itu gara-gara katanya kita langsung diberangkatkan ke sana. Berarti kita kayak bisa langsung merasakan gimana tinggal sebagai lokalnya daerah sana gitu. Makanya tuh langsung daftar. Terus habis itu langsung kayak mencari tahu si program ini. Terus ternyata program ini itu kita bisa ngambil mata kuliah di luar prodi kita gitu. Jadinya bisa lebih kayak, kebetulan kan aku udah ilmu politik, cuman aku juga tertarik sama kayak jurnalistik gitu kan. Makanya kan mungkin ini kayak jadi kesempatan gitu, aku bisa nyoba langsung sama teman-teman ilmu komunikasi gitu misalnya. Makanya aku daftar waktu itu dan ngambil program kampus mitra juga, itu aku ngambil jurnalistik gitu. Mungkin gitu aja sih motivasinya. Oke, jadi awalnya penasaran itu ya, dan akhirnya bergabung dan ya qadarullah ditempatkan di UMKT dan virtual. Ya lagi-lagi kita nggak tahu kan takdir siapa yang menentukan gitu kan. At least pasti, tapi we learn something gitu kan, we learn something from anything happen to us gitu. Oke. Selanjutnya Mbak Lala, gimana nih Mbak motivasi awalnya? Baik, motivasi awal saya karena kampus asal saya masih online, jadi saya tuh pengen explore, cari pengalaman gitu di luar. Kebetulan katanya ada keberangkatan untuk luring, jadi saya coba ikut daftar. Siapa tahu saya bisa merasakan kuliah secara offline gitu. Lalu saya daftar, diterima, lalu daring. Tapi tidak mengurangi keseruan dari pertukaran itu sendiri. Dan saya juga maksimalkan, saya mengikuti skema 2 yang 10 SKS dari PT Penerima dan 10 SKS dari PT Mitra. Itu saya maksimalkan milih kampus, saya sekitar 4 kampus untuk Mitra saya pilih. Jadi banyak kultur-kultur dan metode belajar yang saya dapatkan. Oke, terima kasih Mbak Lala. Memang benar ya gitu ya. Kadang sesuatu terjadi tidak di luar dari ekspektasi kita gitu. Tapi yang paling penting adalah bukan apa yang harus kita sesali, tapi apa yang bisa kita lakukan yang terbaik terhadap kejadian itu gitu ya. Dan sepertinya Mbak Lala sudah memberikan yang terbaik gitu ya. Siapa tahu nanti rezekinya betulan bisa ke Kalimantan Timur
Nanti kalau ke Kalimantan Timur, Mas Obed, Mbak Desia, dan Mbak Lala wajib mampir ke UMKT ya. Gitu. Nanti kita jemput. Pokoknya nanti ngomong aja di mana gitu ya. Nanti kita langsung jemput gitu ya. Oh, Lahutan ya Pak. wah, kalau nanti turunnya di Balikpapan, pasti lewat tol, pasti lewat hutan, nyampe Samarinda gitu. Tapi kalau langsung turun Samarinda, lewat hutan sedikit lah ya, sedikit gitu. Oke, Mas Obed, dilanjut. Apa nih motivasinya nih? Ya kalau saya pribadi sih lebih ke bosen ya Pak. Saya dari semester 1 tuh udah organisasi, terus organisasi dari himpunan, BEM FISIP, terus ada BEM Undip. Saya bosen gitu. Terus main hobi di sini kan juga olahraga, gitu-gitu doang gitu. Jadi saya ingin mengeksplor hal baru gitu, lingkungan baru. Nah ini kebetulan ini saya follow Instagramnya Mas Nadim waktu itu. Nah terus saya daftarnya iseng-iseng, taunya dapet gitu. Kayak gitu sih Mas Ade. Iseng-iseng berhadiah ya. Ikut follow IG-nya Mas Nadiem, Mas Menteri, malah ikut programnya dan lolos. Oke. Luar biasa. Thank you, Mas Obed. Nah, itulah tadi beberapa motivasi dari teman-teman program pertukaran mahasiswa Merdeka ya, gitu. Dan tentunya kita juga belajar banyak hal dari penyampaian teman-teman tadi. Nah, ketika kita bicara motivasi gitu ya. Nah, setelah itu kita pasti akan mendapatkan pengalaman karena mengingat semesternya mau selesai ya. Gitu. Nah, bisa di-share dong kira-kira pengalaman apa saja yang dirasakan setelah mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan programnya yaitu pertukaran mahasiswa Merdeka. Gitu. Pengalaman kita start dari Mbak Lala kali ya. Gimana Mbak Lala? Oke, baik. Pengalaman saya ikutnya tuh kan banyak kampus nih, juga banyak metode belajar yang berbeda gitu. Kadang tuh ada rasa kayak shock culture gitu, kok gini kampusnya kok gini. Tapi setelah dijalani tuh kayak lama-lama tuh enjoy gitu. Juga pengalaman yang paling seru itu tuh pas modul Nusantara sih, kita belajar juga. Ternyata tuh kayak, oh ternyata mirip-mirip gitu. Itu sih. Oke, thank you Mbak Lala. Kalau gitu kita geser ke Mbak Desia. Mbak Desia gimana? What kind of experience nih yang didapat? Kalau soal experience sebenarnya yang paling membekas itu soal itu sih, nyoba aplikasi belajar dari berbagai kampus gitu. Karena kebetulan semua kampus UMKT maupun kampus mitra yang saya ambil itu semuanya itu beda sama yang ada asal dari UB. Makanya itu semuanya dicoba apa kelebihannya, apa kelemahannya gitu. Habis udah nyoba ternyata ada error, barulah itu ngomong sama temen, ini kok ini error sih, kayak gitu-gitu. Yang lebih sebenarnya yang paling berkesan menurut saya sih itunya sih, belajar melalui aplikasinya. Karena kan nggak langsung ke data UMKT. Iya. Oke. Setelah tahu banyak aplikasi, mungkin setelah ini bisa jadi jago IT gitu ya, Desianya. Kira-kira ada berapa platform yang telah dipakai atau Desia pengalaman kami? Ya, kalau dari Brawijaya sendiri kan menggunakan Google Classroom, biasa pakai Google Classroom. Satu kan Brawijaya Google Classroom, UMKT pakai Open Learning. Oke. Ada kampus lain? Kampus lain tuh menggunakan, salah satu kampus mitra itu menggunakan LDRU, yang lainnya menggunakan Spada sih Mas, jadi sama kayak yang itu, yang dari kementerian. Oke, siap. Oke, Mas Obed nanti kalau sudah ready langsung sambut aja ya, sementara kita lanjut dulu. Ini soundnya udah bisa Mas Obed atau belum? Udah nih Mas. Oke. Pengalaman ya. Oke, nah lanjut, silakan. Pengalaman Mas Obed apa aja? Kalau tadi Desia udah ngalamin jago IT nih, ngelihat berbagai macam platform gitu ya. Nanti setelah ini, cocok ini, jadi Desia nanti langsung ambil program IT. Gitu kan. Silakan Mas Obed.
Oke, baik. Terima kasih Mas Ade dan kawan-kawannya. Sebenarnya saya pengalaman sangat banyak ya, terutama di kelas modul Nusantara ya. Saya itu sama Bu Aslia ya, ada satu lagi kakak pembimbingnya, Kak Wina namanya. Baik banget mereka dan sangat welcome ya. Jadi kita dikenalkan oleh budaya-budaya Kalimantan Timur ya, pernikahan dan sebagainya yang belum banyak saya tahu gitu. Ternyata kayak gini nikahnya ribet banget sih, kenapa kagak langsung nikah gitu kan. Kayak adat Jawa kan beda ya. Jadi mesti ada banyak gitu. Jadi intinya sangat menambah wawasan ya walaupun dilakukan secara virtual, tapi pernah itu suatu waktu kita bukan kita ya sih, Bu Aslia ini ke museum gitu. Jadi kita Zoom meetingnya, jadi Bu Aslia sambil jalan-jalan ke museum, terus ke makam kiai siapa itu saya lupa. Dan jalannya tuh 2 jam katanya demi kita itu. Wah itu sangat sangat respect ya saya dengan beliau seperti itu. Tapi tidak mengurangi ilmunya ya, tetap dapat saya ilmunya tetap walaupun dia jalan-jalan kemana-mana tapi saya tetap dapat ilmunya. Seperti itu sih Mas Ade kurang lebih. Oke, hati-hati dapat pengalaman tentang kultur menikah di Kalimantan pas dapat jodoh di sini ya. Gitu, Mas Obed. Kacau nanti ya, pusing. Nanti pada pasti nyari Bu Aslia. Bu Aslia mana? Bu Aslia mana? Bantu Bu, saya dapat orang sini. Kacau dia. Tapi kita aminkan ya, Mas Obed ya. Ya, rencana manusia sangat banyak, Mas. Oh, Tuhan nentuin. bagus. Saya suka gayanya Mas Obed membuka semua peluang itu ya. Oke, karena Mas Obed tadi ngangkat sedikit tentang culture di sini gitu ya. Ada nggak sih pengalaman kalian atau kalian baru tahu tentang Kalimantan Timur, fakta-faktanya apa aja? Oh, saya baru tahu Pak, ternyata yang di Kalimantan Timur tuh begini. Gimana? Ada nggak yang punya pengalaman baru tahu tentang Kalimantan Timur terhadap sesuatu gitu? Ya, kita bertiga pasti ya Gimana? tahu banyak hal ya tentang yang baru di Kalimantan Timur gitu. Kayak gitu sih pastinya. Kalau mau dijelasin banyak gitu, mungkin 2 jam ya, 2 jam sesi sendiri. Ya, nanti kita bikin 10 Banyak episode ya. Waduh. Tapi menarik loh, memang menarik yang yaitu kita ini Indonesia ya kan, dimana bahasa kita itu sebenarnya sama gitu ya, sama-sama bahasa Indonesia dan kita satu negara. Faktanya tapi ketika kita berbeda pulau gitu ya, ada aja sesuatu yang bikin kita surprise gitu, ya kan? Padahal ya walaupun itu simple things ya gitu, tapi tetap aja bahwa padahal negara sama tapi kok feel-nya nggak sama gitu ya. Nah itu hebatnya Indonesia ya gitu. Oke, kita lanjut ke obrolan selanjutnya gitu ya. Jadi tadi udah bahas tentang motivasi, terus pengalaman dan alasan ikut MBKM. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau nih saya posisikan diri saya sebagai mahasiswa, kemudian saya bilang bahwa penting nggak sih saya harus ikut MBKM itu gitu? Seberapa harus saya ikut MBKM gitu? Nah, kalian akan jawab apa kalau ada yang nanya begitu? Emang perlu gitu? Emang saya dapat apa keuntungan saya? Gimana? Mbak Desia, kalau ditanya begitu bakal jawab apa? Penting nggak sih MBKM ini gitu? Ya, oke. Suara saya jelas kan ya Mas? Soalnya kok ini kayaknya sinyalnya nggak berteman ini. Agak dikit-dikit, tapi ini sudah normal lagi kayaknya. Silakan. Ya, oke. Semoga baik-baik saja sinyalnya. Soal apakah merekomendasikan MBKM apa enggak? Sebenarnya menurut saya pribadi ini tergantung kebutuhan sih. Maksudnya kan di program MBKM kan banyak programnya gitu. Kayak tadi ada ini pertukaran mahasiswa, terus juga ada magang gitu. Terus kalau seumpama kebutuhan orang itu emang pengen langsung yang merasakan dunia kerja, mungkin bisa langsung ikut yang program magang. Tapi kalau emang pengen merasakan yang tadi alasan kita masuk pertukaran itu pengen nyoba ilmu baru dan sekawannya itu, yaitu silahkan daftar pertukaran mahasiswa gitu. Jadi saya merekomendasikan program ini, tapi tergantung dari kebutuhan mahasiswa masing-masing. Begitu mungkin, Mas.
Oke, artinya kalau kita ikut program ini paling tidak we got something new gitu ya. Kita dapat sesuatu yang baru begitu ya. Iya, kalau itu pasti dan kan pasti akan mendapatkan itu sih. Karena emang tujuan dari program ini adalah emang mengajarkan kita untuk sesuatu yang baru itu gitu. Jadi pasti akan dapat manfaatnya dari program-program ini. Betul. Apalagi setelah kita tahu bahwa memang ini programnya baru sekali dan belum pernah ada sebelumnya. Thank you Mbak Desia for the comment. Sekarang kita lanjut ke Mbak Latifa. Mbak Latifa ini kenalnya Mbak Lala. Mbak Lala, kira-kira kalau ada yang nanya ke Mbak Lala, apa untungnya saya ikut MBKM gitu? Mbak Lala jawab apa? Ya, sangat untung sekali karena ini mewadahi kita untuk mencari pengalaman, dapat relasi, juga dibayar full. Kalau pihak-pihak lain nggak mungkin full gitu, bayarnya pasti cuma setengah. Ini wadah yang cukup aman itu di bawah kementerian. Nah, jadi nggak ada lah penipuan-penipuan juga. Iya, jadi paket lengkap gitu ya. Semuanya dapat pengalaman, dapat ilmu baru, dapat relasi yang dimana itu penting sekali. Dan yang terakhir, everything covered gitu ya, by government gitu. Semuanya di cover oleh pemerintah gitu kan. Kita tinggal kuat-kuatin minat, mental, dan semangat gitu kan. Oke, thank you Mbak Lala. Mas Obed, gimana Mas kalau ada teman nanti nanya, perlu nggak sih aku MBKM ini, emang untungnya apa, bagusnya apa sih program ini ya? Gimana Mas Obed? Ya kalau menurut saya pribadi ya Mas Ade ya sangat penting ya, saya pasti menganjurkan ini nih program MBKM ini nih, bebas mau milih magang atau pertukaran mahasiswa luar negeri atau studi independen, tapi yang lebih mudah ini menurut saya ini ya pertukaran mahasiswa merdeka ini yang dalam negeri ini ya, karena kita nggak usah riset, nggak usah ngurus IELTS dan sebagainya, tentang duduk aja gitu, duduk sama dan sebagainya nanti syaratnya ya. Jadi kita gini, walaupun di support full sama pemerintah, tapi kita harus bertanggung jawab ya Mas Ade ya, ketika udah dipercayakan sama kementerian, ya udah kita harus belajar dengan benar-benar gitu untuk masa depan membangun Indonesia gitu. Karena kan kita ini hitungannya pakai sebagian duit rakyat ya gitu kasarnya. Seperti itu sih. Oke, Mas Obed, cocok sudah jadi duta MBKM ya. Oke, ini kayaknya bicara uang rakyat nih bisa cocok juga nih. Jadi wakil rakyat nanti ya. Kita doakan, amin. Mantap, amin. Oke, tadi kita udah dengarkan banyak hal tentang apa untungnya sih sebenarnya ikut MBKM ini, di mana yang pasti sebenarnya adalah program ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi adik-adik mahasiswa gitu ya, karena kita banyak dapat pengalaman yang sebelumnya nggak pernah ada gitu, di mana memang program ini sangat bagus sekali, khususnya pertukaran mahasiswa merdeka, karena kita akan mendapatkan exposure yang baru, di mana kadang mindset kita baru terbentuk, kita baru tahu oh dunia itu ternyata seperti ini gitu kan. Setelah saya ikut belajar di sini gitu. Oke. Selanjutnya, iya, ini yang agak skillful. Tips dan triknya, gimana sih mau, kayak apa caranya, seperti kalau mau mulai ikut programnya apa yang harus dilakukan, dan tips triknya tuh apa aja sih? Karena tadi mau spoiler Mas Obed ya, jadi kita kasih Mas Obed langsung. Gimana Mas, kalau saya mahasiswa yang belum tahu apa-apa terus mau ikut ini, ada tips and triknya nggak? Silakan. Ya seperti syarat-syarat yang telah syarat ketentuannya, ikutin aja, udah diikutin semuanya, pasti masuk itu. Kayak nanti disuruh tanda tangan materai, izin orang tua, kemudian dan banyak surat-surat, nggak banyak sih, termasuk normal itu, karena itu termasuk kesanggupan kita, kesediaan kita mengikuti gitu. Jadi nanti ketika walaupun nggak sesuai ekspektasi ya, kita milihnya di mana, tapi dipilihin oleh menteri di mana, ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin itu sebuah jalan Tuhan ya, kata Mas Ade ini, untuk kita mengeksplor dunia baru seperti itu ya. Jadi tips and triknya ya ikutin aja syarat dan ketentuannya, dan jangan lupa berdoa ya.
Kayak gitu sih. Kalau dari aku. Thank you. Betul. Oke, selanjutnya dari Mbak Desia. Gimana Mbak Desia? Ada tips and tricks-nya? Halo. Di-share pengalamannya bagaimana? Iya, adiknya juga mau ikut pertukaran Iya. pelajar. Nggak apa-apa, adiknya jaga aja. Oke, soal tadi sebenarnya apa namanya yang dibilang Ade udah lengkap, dibilang Ade, mohon maaf, dibilang Obet udah lengkap banget. Cuman mungkin tambahan dari saya itu ini penting banget dan ini menjamin keselamatan sampai nanti program selesai, yaitu harus izin sama prodi masing-masing sih. Karena biasanya tuh bakal ada masalah di akhir gara-gara kita nggak izin terus nanti kayak mungkin surat rekomendasinya susah atau juga mungkin ternyata konversi SKS-nya susah. Jadi harus konsultasi dulu sama prodi maupun fakultas masing-masing. Itu sih biar lancar sampai akhir tuh ada tipsnya kayak gitu, Mas. Oke, lanjut ke Mbak Lala. Gimana Mbak Lala? Tips and trick. Baik, seperti kata Mbak Desia, benar sekali. Awalnya kita harus konsultasikan pemilihan matkul kita kepada Prodi untuk konversi nilainya nanti. Selain itu, persetujuan orang tua juga penting. Baik, terima kasih. Oke, sepertinya Mas Obet terlempar ini ya. Oke, memang tips and triknya adalah harus ikuti baca dulu buku panduannya sebisa mungkin gitu ya. Setelah tahu dan mengerti, baru kita bisa langsung mengikuti programnya. Yang ingin saya tanya, tesnya ada nggak sih? Atau ada seleksi apa aja yang harus dilewatin? Desia? Ya, oke. Kalau soal tes sebenarnya dari mahasiswa Merdeka ini nggak ada tes apapun. Mungkin beda sama program lainnya, harus ngirim CV, ngirim IELTS dan sekawannya itu. Di pertukaran mahasiswa Merdeka nggak perlu apapun, cuman ngumpulin transkrip nilai sama surat rekomendasi dari universitas. Udah itu, habis itu langsung tinggal duduk menunggu di depan laptop pengumuman, baru kita berangkat ke kampus penerima gitu, Mas Ade. Oke, kalau di Mbak Lala gimana kalau misalnya? Sama juga, kita kayak ngurusnya tuh jangan mepet-mepet hari. Soalnya dari surat rekomendasi dari kampus itu cukup lumayan lama. Juga kemarin ada survei kebinekaan untuk semuanya, semua program. Wawasan kita ke kebinekaan Indonesia. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya, kita sambil nunggu Mas Obet. Selanjutnya harapan nih. Ketika kita bicara harapan, tentu kita bicara tentang masa depan gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman ini melihat harapan setelah mengikuti program MBKM ini? Dari siapa dulu? Mbak Lala, Mbak Desia? Baik, harapan saya sih semoga kayak semua mahasiswa tuh juga tahu gitu bahwa program ini banyak loh bisa diikutin. Kalian tuh jangan takut dulu, takut nggak lolos, takut gini, takut wawancara, takut ini, tapi coba ikutin dulu persyaratannya, administrasinya. Masalah nggak lulus atau lulus itu kan rezeki juga. Oke, terima kasih Lala. Selanjutnya ke Mbak Desia. Oke, harapan untuk mahasiswa, mungkin pertama itu harapan untuk, karena tadi saya udah mencoba di mungkin gimana Kalimantan, mungkin itu harapan saya pribadi. Saya juga pengen coba selain di Jawa dan Kalimantan tuh ada apa gitu, jadi tertarik untuk mencoba selain dua pulau ini gitu, pengen lebih mengekspor Indonesia. Terus kalau untuk harapan kepada mahasiswa, harapan terhadap pertukaran mahasiswa ini, saya harapkan mereka tuh benar-benar pengen coba juga gitu, karena yang bisa didapat nggak cuman ilmu dan juga relasi, tapi juga perasaan untuk yang tadi saya rasakan untuk pengen lebih mengenal Indonesia lagi itu. Terus mungkin harapan buat si program ini sendiri, mungkin programnya bisa lebih itu ya, bisa lebih lebih update gitu. Jadinya
bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang dirasakan sama mahasiswa, pertukaran mahasiswa, dan dicari solusinya. Mungkin itu sih Mas Adi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Desia. Luar biasa untuk mengenal dan mengetahui Indonesia lebih luas lagi. Keren. Nah, Mas Obed telah bergabung bersama kita dengan menggunakan HP. Gimana Mas Obed? Tadi kita pertanyaannya adalah harapan. Kita bicara tentang harapan. Nah, Mas Obed, harapan untuk program ini ke depan seperti apa? Oke ya, maaf ya, tadi sempat terputus. Baik, terima kasih Mas Ade. Harapan saya ke depannya, ini si Mas Nadim ini dan jajarannya sudah membuat program ya dengan sangat begitu mantap. Jadi ibaratnya udah dibukain pintu gitu, kamu udah dibukain pintu, tinggal masuk gitu. Jadi tinggal ikutan gitu. Jadi sayang banget kalau udah dibukain pintu, kamu nggak masuk gitu. Itu ya BTW aku buat para penonton mungkin yang mahasiswa juga, aku nyambi di 3 organisasi juga ya, sambil mau ekstra, mau intra kampus dan sebagainya, mau termasuk UMKM ya, UKM mohon maaf. Jadi masih kurang gitu. Jadi ibaratnya sayang banget kalau nggak dimanfaatkan dengan sebagus-bagus mungkin ya, seperti itu. Mungkin untuk harapan kedepannya juga buat pemerintah ini kalau ada yang nonton ya, ya lebih digencarkan lagi gitu ya komunikasinya kepada mahasiswa, karena masih banyak juga yang belum tahu gitu, kaget ketika mendengar apa itu pertukaran pelajar, emang ada gitu. Masih banyak juga yang aku dengar seperti itu sih, kayak gitu sih. Thank you, terima kasih. Terima kasih Mas Obed. Jadi memang benar ya bahwa waktu ini harus digunakan dengan semaksimal mungkin ya, karena seperti Mas Obed aja yang udah aktif di organisasi di UKM masih bisa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka seperti itu ya. Oke, itulah tadi kita berada di penghujung acara ini teman-teman sekalian. Namun sebelum saya tutup edisi spesial kita UMK Talks MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya minta closing statement-nya nih, pesan untuk mahasiswa di luar sana terkait program ini. Nah, ya, jadi pakai jurus ampuh nih, closing statement. Silakan dikeluarkan jurus ampuhnya gitu ya. Mulai dari Mbak Lala, silakan Mbak Lala, closing statement-nya Mbak. Baik, closing statement dari saya, jangan takut kamu nggak lolos atau gagal, tapi coba aja daftar dulu. Karena mungkin itulah, seperti kata Mas Obed, itu tuh udah dibukain pintu, jadi kalian tuh tinggal masuk. Dan sangat untung, selain pengalaman, relasi, juga belajar kebudayaan. Nggak monoton tentang sejarah, tapi tuh juga festival, lagu, semua dibelajar saat Global Nusantara. Jangan takut, silahkan daftar. Terima kasih. Oke, jangan takut, silahkan daftar ya, karena sebenarnya takut itu hanya menjadi penghalang kita di awal ya. Setelah kita berhasil menembus pintu yang sudah dibukakan Mas Menteri tadi, pastilah kita akan mendapatkan insight-insight yang lebih besar lagi gitu ya. Oke, kita ke Mbak Desia. Closing statement Mbak Desia gimana? Ya, oke. Ini aku yakin pasti setelah tadi aku bilang pasti nanti kalian semua pengen daftar. Karena di program ini itu kita nggak cuman dapat ilmu, dapat temen, dapat relasi mungkin sama dosennya dan juga sekitarnya, tapi kita juga dikasih uang sama pemerintah, di mana kita kayak tinggal duduk belajar, kita dikasih uang, kapan lagi sih kayak kita dapat seenak gitu. Jadi pastikan kalian daftar program apapun itu di MBKM karena semuanya dibiayai oleh pemerintah gitu. Masih langsung pengen daftar kan ya? Saya kalau seandainya masih seumuran kalian nih, saya langsung go daftar ini ya. Langsung daftar. Kapan lagi kita di cover oleh pemerintah ya gitu. Luar biasa. Thank you Mbak Desia. Insya Allah setelah ini kayaknya pada daftar semua nih mahasiswa. Bisa-bisa kampus aslinya sepi nih. Gara-gara daftar di luar. Oke. Mas Obed, closing statement ampuhnya Mas Obed apa nih?
Ya, terima kasih Mas Ade ya. Mungkin bagi para penonton ya, para mahasiswa ini yang belum mengerti nih dari tadi awal sampai akhir, apa sih nih PMMD dalam negeri ini? Ya mungkin ini suatu program ya buat yang dibuat udah direncanakan sekarang sangat matang ya oleh kementerian. Buat yang pertama itu pertukaran ilmu pengetahuan ya. Dan juga yang kedua itu ya itu buat pertukaran kebudayaan ya teman-teman. Jadi nanti harapan kedepannya luaran kita alumni para UMKT ini dan perguruan tinggi negeri lainnya dan maupun swasta diharapkan bisa mempersatukan Indonesia gitu teman-teman. Jadi karena di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika ya seperti itu. Jadi luarannya yang paling penting itu teman-teman ya. Selain dapat ilmu, kita bisa berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya. Kayak gitu sih Mas Ade dan juga teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk MKT juga. Oke, luar biasa sekali Mas Obed ya. Memang Mas Obed ini cocok deh memang jadi wakil rakyat ini ya. Harus segera ya diaplikasikan setelah ini ya. Sudah bahasanya udah wakil rakyat banget ini ya. Gitu. Tapi betul yang dikatakan Mas Obed itu ya, bahwa ini adalah sebagai langkah langkah istiqomah kita untuk memberikan yang terbaik untuk negara ini dan menjadi agent of change-nya gitu ya. Kalau selama ini kita bicara konsep tentang mahasiswa harus menjadi agent of change. Nah, inilah saatnya gitu ya, kita buktikan dengan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pertukaran mahasiswa merdeka. Oke. Benar banget. Terima kasih ya buat Mbak Desia, Mas Obed dan Mbak Lala gitu ya telah hadir di program spesial edisi kita UMK Talks MBKM ya. Pastikan teman-teman kalian yang sudah menonton pada hari ini bisa langsung komen, like, and subscribe YouTube channelnya Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sampai jumpa di edisi spesial selanjutnya ya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nun wal qalam misturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.